makin sukses ya sekarang. Mbak, ajak-ajak dong Mbak kerja di kota. Pak, Bu, ini Sumi yang nanti akan kerja di sini sebagai babysitter. Udah pernah jadi babysitter? Belum, Bu. Belum pernah jadi babysitter kok nekat ngelamar. Sum, belum jadi juga susunya. Ini Bu, baru selesai. Kamu dengerin omongan saya sama suami saya ya? Enggak. Kamu pasti nguping kan saya lagi berantem sama suami saya? Enggak. Ngajar kamu. Ya Allah. Mbak, itu kan uang saya kok. Ini 10% jatah buat aku. Kamu nggak ingat siapa yang masukin kamu kerja di sini? Ini kenapa? Kok lebam-lebam gini? Kurang ngajar. Kerjaan Sumi nih pasti. Kamu apain anak saya? Tangannya lebam-lebam loh. Sekarang kamu harus rasain sakitnya. Bu, mau ampun, Bu, ampun. Niat tulus membantu keluarga tak selalu berbuah manis. Seperti kisah perempuan ini, seorang babysitter datang dengan harapan besar bahwa pekerjaannya bisa menjadi jalan keluar atas himpitan ekonomi keluarganya. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Di balik rumah megah tempat ia mengabdi, tersimpan ujian demi ujian yang menguras air mata dan kesabaran. Akankah ia bertahan di tengah cobaan yang datang? Ataukah mimpinya akan kandas sebelum sempat terwujud? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang merantau dan menjadi babysitter dengan harapan bisa meringankan beban keluarganya di kampung. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita langsung sambut Mbak Sumi. Halo Mbak Sumi, Halo. apa kabar? Baik. Silakan duduk Mbak. Mbak, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Sumi sudah siap untuk bercerita? Siap Mbak. Kejadian yang saya alami kurang lebih 3 tahun lalu Mbak. Saat saya bekerja sebagai babysitter di rumah keluarga muda yang cukup kaya. Saya bisa kerja di sana berawal dapat info dari teman sekampung saya yang lebih dulu kerja di sana sebagai asisten rumah tangga. Oh, jadi Mbak menjadi babysitter yang memberikan pekerjaan itu teman sekampung ya Mbak? Iya Mbak, betul. Mas, Ya. makasih ya. Iya Mbak. Mbak Mina? Ya ampun Mbak. Mbak Mina apa kabar? Mbak Mina udah makin sukses ya sekarang. Mbak, ajak-ajak dong Mbak kerja di kota. Beneran kamu pengen kerja di kota? Beneran Mbak. Saya juga kan pengen sukses kayak Mbak. Semenjak bapak saya meninggal, saya sekarang jadi tulang punggung keluarga Mbak. Ketambah ibu saya sekarang sakit. Saya juga butuh biaya banyak untuk adik-adik saya. Ya udah, kebetulan bos aku lagi cari babysitter buat jagain anaknya. Kamu mau? Mau. Saya mau Mbak. Hari ini saya juga bisa kok Mbak berangkat. Nanti dulu, aku telepon bos aku dulu. Karena aku mau nanya, dia udah dapet babysitternya atau belum. Kalau belum, nanti aku bilang ke mereka, kamu aja yang jadi babysitternya. Makasih banyak ya Mbak. Semoga aja saya bisa keterima biar saya bisa kerja bareng sama Mbak. Ya udah, kamu tinggal tunggu kabar dari aku ya. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Saya tidak menyangka ajakan teman saya itu ternyata demi keuntungan pribadinya. Beberapa hari kemudian, saya pun
langsung diajak Mbak Minah ke kota. Wah, rumahnya gede banget ya, Mbak. Shh, jangan berisik, jangan norak. Udah, kamu tunggu dulu di sini. Aku mau panggil bos aku. Rumahnya gede banget. Pak, Bu, ini Sumi yang nanti akan kerja di sini sebagai babysitter. Oh iya, iya. Ayo silakan duduk. Loh, kok duduk di situ? Di atas saja. Makasih, Pak. Udah pernah jadi babysitter? Belum, Bu. Belum pernah jadi babysitter kok nekat ngelamar. Maaf, Bu. Saya memang belum pernah kerja sebagai babysitter. Tapi saya di kampung biasa ngurus ibu saya. Ketambah saya punya adik. Dan dari bayi, adik saya ngurus. Jadi kalau soal anak kecil, saya udah terbiasa, Bu. Ya jangan disamain gitu dong. Ya jelas beda ngurus adik-adik kamu sama ngurusin anak saya. Kalau ngurusin anak saya, itu harus ekstra hati-hati dan harus telaten. Ma, apa nggak kita coba dulu? Siapa tahu dia bisa mengasuh Nala. Ya udah deh, kita lihat aja nanti. Becus nggak dia ngurus anak kita? Ya udahlah, ikut saya. Nala. Nala, Papa bawa embat buat kamu. Halo, Itu. Denala. Mbak Sumi namanya. Pak, Bu, saya izin gendong. Boleh? Ayo, ayo, ayo. Wah. Lihat, Ma. Biasanya tuh Nala susah banget digendong. Tapi ini Sumi bikin nyaman sama Nala. Kayaknya cocok banget deh Sumi buat jadi babysitternya Nala. Ya, belum tentu juga. Ini juga karena moodnya Nala lagi bagus, Pak. Coba kalau lagi jelek, mana mungkin Nala mau. Mina, kamu gak salah bawa temen. Kayaknya Nala suka sama Sumi. Enak banget sih Sumi. Masih tes tapi udah dipuji sama Pak Arman. Kayaknya dulu aku nggak gini deh. Ya Allah, baru juga kenal sehari, udah yakin banget sih, Pak. Jangan gampang percaya deh jadi orang tuh. Ya udah Bu, gimana kalau Sumi dikasih tes percobaan aja, jangan langsung diterima. Itu ide bagus. Gimana, Mah? Sumi, Iya, Pak. kamu saya terima. Alhamdulillah. Tapi, tunggu. Ini masa percobaan kamu ya. Saya kasih waktu kamu masa percobaan selama 1 minggu. Kalau misalkan kamu gak becus, saya langsung pecat. Baik, Pak, Bu. Insya Allah saya akan nepati janji saya buat menjaga Nala. Saya nggak akan ngecewain kalian berdua. Saya memang suka banget sama anak kecil, Mbak. Mungkin kenapa itu juga saya dan Dek Nala bisa langsung nyambung saat pertama kali ketemu. Itu kelebihan yang gak semua orang punya loh. Terus gimana? Pada masa percobaan itu, akhirnya Mbak dinyatakan lulus? Alhamdulillah, Mbak. Walaupun Bu Ratih agak galak sebagai majikan, selama seminggu lebih saya dipantau terus. Akhirnya saya resmi diterima kerja. Tapi Mbak nyaman kerja dengan majikan seperti itu? Saya sayang dengan Dek Nela, anaknya lucu. Makanya saya kasih dia kenyamanan. Tapi yang bikin saya nggak nyaman sebenarnya
perlakuan Mbak Minah. Kenapa Mbak? Ada apa dengan Mbak Mina? Tunggu. Mbak, aku mau ngapain pakai bantal aku? Ya loh Mbak, maaf aku nggak tahu loh Mbak. Kalau boleh tahu bantal saya mana ya Mbak? Ya beli sendirilah. Kalau nggak mampu, pakai tuh tas kamu. Punya kan? Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua. Terus kamu nggak boleh ya tidur di sini. Kamu tidur tuh di lantai. Tuh, ada kain di bawah. Pakai aja. Kini ku harus pergi jauh. Ya udah Mbak. Ternyata dia nggak sebaik yang saya kira. Walau tanpa kamu. Sayang. Pinter. Ih, pinter. Anak pinter. Sekali lagi ya. Nala kelihatan nempel banget sama si Sumi. Kalau dibiarin, bisa-bisa aku tersingkir nih. Mereka pasti utamain Sumi dibanding aku. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Sumi. Kamu tuh gimana sih? Masa kamu ngambil sendok yang udah jatuh ke lantai buat dia Nala? Gimana sih? Kamu apaan sih? Ada apa ini? Ini loh Bu, masa Sumi mau nyuapin Dek Nala pakai sendok yang udah jatuh di lantai? Mbak, kamu nih bisa kerja nggak sih, Sumi? Itu sendok udah jatuh terus kamu suapin ke anak saya. Bu, tapi Banyak alasan. Kamu tuh setiap aku ngomong selalu banyak alasan ya. Selalu jawab terus. Dengar ya Sumi, apapun yang masuk ke mulut anak saya itu harus bersih, harus higienis. Paham kamu? Iya Bu. Satu lagi, kamu jangan cium-cium anak saya ya. Nanti dia ketularan penyakit. Ngerti kamu? Aku menangis sendiri di sini. Udah sana ambil sendok yang baru. Telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Lama banget sih. Ya Bu. Ngambil sendok doang. Makan lagi ya sayang. Wah. Sumi keibuan banget ya. Naila makan lap banget. Cuma nyuapin gitu aja. Udah dibilang keibuan. Jangan gampang terpesona deh. Sumi, Nala makannya di luar aja ya. Baik Pak. Ngapain disuruh keluar, udah di sini aja. Mah, di luar kan bisa sambil berjemur. Sinar matahari itu bagus buat pertumbuhan Nala. Saya permisi ya Pak, Bu. Mah, Bapak mau ngomong sesuatu sama Mama. Baru ya Mbak? Iya Mas. Kenalin, nama saya Hasanuddin, biasa dipanggil Udin. Saya biasa bersihin tanaman di sini. Nama saya Sumi. Oh, Sumi. Cantik namanya, secantik orangnya. Oh iya, Mbak Sumi aslinya mana? Saya dari Solo. Oh, dari Solo. Iya. Nanti Mbak Sumi kalau butuh apa-apa, ngomong aja langsung ke saya ya. Nanti pasti saya bantu.
Makasih banyak ya Mas Udin. Ya, sama-sama. Sumi, Mas Udin, saya nitip sebentar ya. Ah, iya, siap. Iya Mbak. Sumi, aku kan udah bilang sama kamu, jangan so akrab sama orang-orang sini. Apalagi sama majikan, kamu denger gak sih? Iya Mbak. Tapi tadi Aduh, udah kamu jangan ngejawab terus ya. Kamu itu di sini tugasnya cuma jagain Dek Nala, bukan ngobrol sama orang lain. iya Mbak, maaf Mbak. Udah senang kerja. Mina? Mina? Iya Bu. Ada apa Bu? Itu bahan makanan masih ada nah? Udah pada berkurang sih Bu. Bumbu dapur juga udah pada habis. Ya udah. Kalau gitu kamu belanja dulu sama tukang sayur, nanti biar saya yang belanja bulanan. Baik Bu. Bu, Minah boleh ngomong sesuatu nggak? Nggak. Mau ngomong apa? Jadi gini Bu. Apa sih? Gini loh Bu, saya tuh sering banget ngeliat Bapak tuh sering muji-muji si Sumi. Emang Ibu nggak takut kalau Bapak sama Sumi ada main? Maksud kamu apa? Ya nggak ada maksud apa-apa sih Bu. Tapi saya cuma ngingetin aja supaya Ibu lebih hati-hati. Karena saya pernah lihat di medsos loh Bu. Ada babysitter yang ngerebut suami majikannya. Tapi saya nggak nuduh Bapak loh Bu. Ya tapi kan kita harus waspada ya Bu ya. Jadi lebih baik Ibu harus awasin Bapak dan juga Sumi. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mina, tolong beliin lem kertas di depan. Mina lagi aku suruh buat beli belanjaan. Oh ya udah, Sumi aja. Sum, Iya Pak. tolong beliin lem kertas di minimarket depan ya. Sekalian ajak Nala jalan-jalan ya. Baik Pak. Ini duitnya. Permisi Pak. Nalanya ada di kamar ya. Saya permisi dulu ya Pak. Bu, mari. Papa kapan sih, Pak, mau benerin CCTV yang rusak? Kita tuh sekarang punya babysitter baru loh, Pak. Kan kita juga harus waspada. Ma, CCTV-nya itu masih bagus kok. Papa nanti beli yang paling bagus dan buat pengawasan kita. Tapi nanti aja. Papa masih percaya sama Sumi. Jangan gampang percaya. Sayur masih segar nih Bu. Maaf Bu, maklum. Habis keliling di komplek dulu. Tang sekilo sekarang berapa? Ceban doang. Mina, muka lu sehat gitu kenapa lo? Masa dikasih duit belanja pas-pasan banget kayak gini? Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan majikan aku? Cuma 50.000 doang nih. 50.000 mah cukup kalau belanjanya nggak banyak. Ya ampun, gak dapet kembalian. Udah gitu kan sering diminta. Emang dasarnya pelit aja tuh majikan aku. Saya baru tahu, ternyata Mbak Minah sering ngomongin jelek majikannya di luar. Padahal dia kerja di sana. Siapa itu Mina? Babysitter baru. Oh, babysitter baru ya. Babysitter baru ya? Iya Pak. Namanya siapa? Nama saya Sumi. Oh, Sumi. Salam kenal ya. Salam kenal. Mari Bu, Pak. Iya. Heran deh, kenapa sih cowok-cowok pada baik banget sama Sumi? Dulu aku gak pernah digituin. Nanti tunggu Papa pulang kantor ya. Bu, Pak, ini lemnya. Sama ini kembaliannya Pak. Oh, kembalinya buat kamu aja. Makasih banyak ya Pak. Bu, makasih banyak. Nalanya tidur ya? Iya Pak, Ya udah, kamu bawa ke kamar aja. Kamu jagain ya. pasti Pak. Ya udah, yuk Mama anterin di depan.
terima uangnya diambil, hah? Mbak, tapi kan itu uang yang dikasih Bapak buat aku loh, Mbak. Gak ada ya. Kamu kan tahu, selama ini aku yang disuruh sama Bapak. Kalau kamu sekarang disuruh sama Bapak, ya uang ini jadi jatah aku. Gimana sih? Tapi kan tadi Bapak ngasihnya ke saya, Mbak. Alah, udah deh. Sekarang kamu dengerin ya baik-baik. Pasang nih kuping kamu. Pokoknya kalau Bapak atau Ibu ngasih sesuatu ke kamu, apapun itu, kamu harus langsung kasih ke aku. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jangan diem aja. Iya Mbak. Udah. Satu persatu sifat Mbak Minah mulai kelihatan. Ayo Pak, antar aku. Kemana, Mah? Lah, ke toko emas lah. Papa masih capek, Mah. Papa baru aja banget pulang. Bisa nggak perginya nanti aja? Papa masih mau main sama Nala. Kamu pikir yang capek kamu doang? Aku juga capek, Pak. Tapi aku bisa kerjain semuanya. Masa ini kamu cuma nemenin istri doang? Gak mau sih, kamu egois banget tau gak? Mah, Papa bukan nggak mau anterin Mama. Papa itu pulang cepet ke sini karena mau main sama Nala. Terserah lah, terserah. Sum, belum jadi juga susunya. Ini Bu baru selesai. Kamu ngapain sih bikin susu aja lama banget? Kamu sengaja kan? Kamu pasti nguping kan saya lagi berantem sama suami saya? Enggak, Bu. Iya kan? Enggak, Bu. Dengar ya Sumi ya. Kalau kerjaan kamu cuman bisanya kayak gini, bisanya cuman nguping omongan orang, jangan salahin saya. Kalau saya ganti babysitter, saya cari pengganti kamu. Begini caramu untuk hancurkan aku. Sini susumu. Nggak jarang saya jadi pelampiasan kemarahan Bu Ratih tiap kali dia ribut sama Pak Arman. Padahal saya nggak tahu apa-apa, tapi tuduhan itu selalu jatuh ke saya. Mina nggak pernah coba belain kamu. Walaupun satu kampung, gak ada yang bisa diharapin dari dia. Belakangan saya baru sadar, dia nyesel udah ngajak saya kerja di rumahnya Pak Arman. Oh ya? Dia ngomong gitu langsung ke Mbak? Iya Mbak, dia tuh pengen saya secepatnya keluar dari rumah itu. Wah, bajunya bagus. Cocok banget dipakai aku. Baju siapa tuh Sumi? Baju aku, Mbak. Dikasih dari Bapak sama Ibu. Mbak, balikin, Mbak. Apa? Mulai sekarang, baju ini jadi hak milik aku. Mbak, tapi kan Bapak sama Ibu ngasihnya buat saya loh, Mbak. Udah gak usah banyak protes. Aku tuh nyesel ya, masukin kamu, bantuin kamu buat kerja di sini. Emang kamu gak tahu terima kasih, tau gak? Loh, Mina, ini kan baju yang saya beliin buat Sumi, kok kamu yang pakai sih, Nah? Maaf Bu, saya terpaksa pakai baju ini. Terpaksa maksudnya? Soalnya Sumi bilang kalau dia gak suka sama baju ini. Katanya norak Bu. Saya nggak nyangka Mbak, dia setega itu memfitnah saya. Ya udah daripada dibuang mending saya pakai aja. Nyesel saya beliin dia. Tahu gitu kan saya beliin kamu sekalian. Iya Bu, kalau saya sih nggak pernah protes kalau Ibu beliin saya baju. Makanya itu, kali ini saya beliin Sumi. Karena kan saya udah sering beliin kamu. Tapi kalau kenyataannya kayak gini saya juga males. Ya udah Bu, besok-besok nggak usah dibeliin Sumi. Kalau ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Sumi! Padahal dia sendiri yang minta baju pemberian itu.
Tapi malah seolah-olah saya yang nolak. Kayak saya yang nggak tahu diri. Pinter ya, pinter makannya. Nying, nying. Sumi! Iya, Bu. Ya, Bu. Dasar nggak tahu diri ya kamu ya. Kamu nggak suka sama baju yang saya kasih? Saya suka kok, Bu. Tapi Nggak mau kamu pakai kan? Nyesel tau nggak sih saya ngasih kamu tuh? Bu, bukan gitu, Bu, maksudnya, Bu. Alah, udahlah. Gak usah kebanyakan alasan. Bulan ini gaji kamu saya potong. Ya anggap aja itu uang ganti rugi karena kamu sudah menyanyiakan baju yang saya kasih. Bu, jangan, Bu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi selamanya. Mbak, apa Mbak pernah nggak sengaja nyakitin hati dia? Makanya dia marah terus fitnah Mbak. Nggak pernah, Mbak. Tapi mungkin karena saya sering dipuji sama Pak Arman, dia jadi iri. Dan fitnah itu terus-terusan Mbak terima? Awalnya saya kira fitnah itu cuma sampai di kejadian baju aja. Tapi ternyata makin lama makin parah, Mbak. Iya. Sebentar dulu ya, Mak ya. Saya bikinin susu dulu sebentar ya. Tunggu sebentar ya, sayang. Kali ini Bu Ratih pasti bakal marah besar. Aja sih kamu ini. Bu, saya tadi habis dari dapur, Bu, bikin susu buat Dede. Jangan bohong kamu. Saya dapat kiriman video dari Mina kamu tinggalin Nala sendirian nangis kejer. Tega kamu ya? Oh, ini yang dibilang sama suami saya kalau babysitternya keibuan. Iya. Saya izin bawa Nala keluar ya, Bu ya. Gak usah. Yang ada anak saya makin nangis. Minggir, biar saya aja sendiri. Awas kamu. Gak puas-puasnya ya dia jahatin kamu. Iya, Mbak. Waktu gajian pertama, saya kaget. Gaji saya langsung dipotong sama dia. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Uangnya jadi bisa dikirim buat ibu di kampung. Sekalian buat bayar sekolah adik-adik aku. Mbak, itu kan uang saya kok. Mbak ambil. Ini 10% jatah buat aku. Mbak, jangan dong, Mbak. Itu uang buat ibu saya di kampung, Mbak. Ya masa kamu nggak ngerti sih? Kalau masuk kerja itu harus ada duit masuk. Kamu nggak inget siapa yang masukin kamu kerja di sini? Tapi
Tapi Mbak nggak ngomong dari awal loh Mbak. Udah, kamu gak usah banyak protes. Kalau bukan karena aku, kamu masih kerja di kebun. Mbak tolong balikin Mbak itu uangnya buat ibu saya. Apaan sih? Ibu saya lagi sakit Mbak di kampung Mbak. Bukan urusan aku. Balikin Mbak. Ada apa ini? Dorong-dorongan. Nggak ada apa-apa Pak. Ya udah ya. Bapak nggak mau kalian berdua ribut-ribut ya. Baik, Pak. Mbak kenapa nggak terus terang saja sama Pak Arman? Siapa tahu loh, kalau Mbak jujur, kan mungkin aja Pak Arman belain Mbak. Saya nggak berani, Mbak. Tapi Mbak, merampas gaji orang itu udah salah satu bentuk kejahatan. Saya nggak mau ribut sama Mbak Minah. Setelah saya pikir-pikir, ya udahlah, kehilangan 10% nggak apa-apa, asal nggak harus berantem sama dia. Aduh Mbak, tapi 10% itu gede loh. Iya Mbak, saya tahu. Tapi mau gimana lagi? Terus setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi? Fitnahnya tambah parah Mbak. Ih, berisik banget sih tuh Bay. Kok bisa banget diem, ganggu orang nonton aja. Sumi, cepetan dong bikin makanannya. Si Nala udah nangis-nangis tuh dari tadi. Iya Mbak, ini aku lagi proses bikin buburnya loh. Ih, gak bisa banget lihat orang nyantai ya kayak. Ganggu banget dari tadi. Iya sayang, iya sayang. Ini sayang. Udah ya. Sumi, astagfirullahaladzim ya Allah. Kamu ngapain lagi tuh Nala sampai nangis kayak gini? Bu, tadi saya cuma bikin makanan buat Nala, Bu. Bikin makanan doang, kenapa Nala bisa sampai nangis begini? Saya juga nggak tahu loh, Bu. Kok Nala sampai nangis kayak gini ya, Bu? Sayang. Ini mama sayang. Sayang. Yuk, cukup. Bener-bener kamu ya? Kenapa sih urusannya kecil aja nggak becus? Setiap Nala sama kamu itu selalu nangis. Emang nggak bener kamu tuh. Aku menangis sendiri di sini, mengingat Belakangan, saya baru tahu Mbak, ternyata semua ini ulah Mbak Minah. jauh darimu. Tapi waktu itu saya nggak punya bukti apa-apa buat nuduh dia. Jadi tetap Mbak yang disalahkan. Iya Mbak, soalnya Bu Ratih taunya saya yang jaga Dek Nala. Terus setelah kejadian itu, apa yang terjadi sama Mbak? Saya disiksa sama Bu Ratih, Mbak. Disiksa gimana Mbak? Malam itu Nala rewel. Kamu kenapa nggak mau bobo sih sayangku? Ayo dong bobo dong. Bobo ya. Sayang. Kok lebam-lebam gini? Hah?
Kurang ajar. Kerjaan Sumi nih pasti. Sum! Bentar ya sayang, bentar ya sayang. Bentar ya sayang, sayang. Sayang dulu sayang. Bentar ya nak ya. Bentar ya mama tinggal bentar. Sumi! Sum! Mana sih? Sumi! Iya Bu. Kamu apain anak saya? Tangannya lebam-lebam loh. Kamu cubit kan pasti? Enggak Bu, saya nggak pernah nyubit Denala Bu. Dengar ya Sumi, kamu tahu nggak rasa sakitnya anak kecil yang kamu cubit sampai lebam? Tuh, sekarang kamu harus rasain sakitnya. Mau ngapain? Bapak, jangan! Mbak disetrika. Iya Mbak. Saya nggak nyangka ternyata saya diperlakukan seperti ini. Padahal saya nggak pernah nyakitin Dek Nala. Terus pelaku sebenarnya itu siapa, Mbak? Waktu itu saya nggak tahu Mbak. Tapi belakangan ketahuan. Ternyata Minah pelakunya. Gara-gara kejadian itu, saya malah hampir dilaporin ke polisi, Mbak. Lihat ini, hah? Anak saya lebam-lebam. Kamu apain dia? Kamu harus tanggung jawab ya. Kejadian itu bikin Pak Arman sama Bu Ratih ribut hebat. Atau enggak saya bakal jeblosin kamu ke penjara. Apa ini, Mak? Lihat nih bekas lebamnya. Ini Mama yakin banget ini bekas cubitan Sumi. Sumi, ini tangan kamu kenapa? Mama yang setrika. Semua masalah ini jangan sampai lapor ke polisi. Gimana sih Pak? Ini udah gak bisa dibiarin. Ini gak bisa dimaafin yang kayak gini-gini. Yang Mama lakukan ini juga kriminal. Kalau Mama lapor Sumi, Mama juga bakalan kena. Bapak minta kamu jujur. Apakah kamu mencubit Nala? Saya berani sumpah Pak. Bukan saya pelakunya. Saya nggak pernah nyubit Denala Pak. Oke, Bapak percaya sama kamu. Tapi Bapak minta sama kamu minta maaf sama Bu Rati. Biar masalah ini semua selesai. Dan kamu harus janji, jaga Nala jauh lebih baik. Bu maafin saya Bu. Saya janji hal seperti ini nggak akan keulang lagi Bu. Sumi mana nah? Lama nggak kelihatan dia. Halah, ngapain sih nanyain Sumi? Dia kan cewek yang gak bener. Perempuan nggak bener gimana sih? Sumi itu dulu cewek panggilan yang suka jual diri. Ya ampun, serius? Ya masa aku bohong? Aku kan dulu sekampung sama dia. Aku yang bawa dia ke sini waktu diusir dari kampung. Tapi kelihatannya kalem dia. Itu semua cuma topeng. Sekarang aja ya, Pak Arman tuh udah kepincut sama dia. Ya udah Bang, nih aku mau beli ini. Ini doang. Iya, sama ini deh. Oh iya. Makasih ya. Sama-sama. Mau kemana sih Sumi? Udah deh, nggak usah jauh-jauh. Nanti kamu cubitin lagi tuh anak. Demi Allah, saya nggak pernah ngelukain Dek Nala.
Kamu bisa-bisanya berani-beraninya bawa-bawa Allah sekarang. Kamu tuh ya baru kerja bentar doang aja sok paling sayang sama nih anak. Kamu inget ya, cuman aku di sini yang dipercaya sama keluarga ini. Jadi kamu jangan macam-macam, oke? Ya ampun, zaman sekarang ya, babysitter juga bisa jadi cewek panggilan ya. Iya tuh, ada yang pura-pura kalem, padahal aslinya... Maksud kalian apaan? Siapa cewek panggilan? Lah, saya kan nggak sebut nama siapa-siapa. Kok langsung nyolot ya? Gimana saya nggak ngerasa? Mata kalian aja nengoknya ke saya. Maaf ya ibu-ibu, saya kerja halal. Saya nggak pernah juga nyakitin perasaan kalian. Tuh kan baperan. Berarti bener dong omongan Mina. Apa? Mina ngomong apa? Mina itu bilang kamu tuh cewek panggilan. Jaga ya kamu. Rasa ya kamu. Marah kamu ibu ya. Udah. Jangan marah. Udah, Pak. Jangan ribut di sini. Nggak enak nanti dilihat orang banyak. Mbak Mina fitnah saya kalau saya cewek panggilan. Maksud Mbak Mina apa? Emang kenapa? Kamu ngerasa? Jadi bener ya? Mbak Mina yang udah ngomong semua itu ke ibu-ibu di komplek? Iya Mbak. Kalau iya kenapa? Ada masalah? Saya benar-benar nggak terima, Mbak. Difitnah jadi perempuan panggilan. Makanya saya berani lawan. Ya Mbak, terus hubungan Mbak sama Mina gimana Mbak? Sejak kejadian itu, hubungan kami jadi buruk. Bahkan dia nyimpan dendam sama saya, Mbak. Dendam? Iya, Mbak. Dia berniat membunuh saya. Biasanya malam-malam begini Sumi kan suka masak di dapur. Mumpung Pak Arman lagi keluar kota, rumah kan sepi nih. Saatnya balas dendam ke Sumi. Kebakaran ya? Tolong! Aduh ya Allah, Nala Bu. Dek, sayang.
Saya langsung selamatkan Dek Nala. Dengan sekuat tenaga, saya bawa Bu Ratih keluar dari dalam rumah. Aduh, astagfirullahaladzim. Bu. Kalau saja Mas Udin sama warga nggak datang tepat waktu, rumah Pak Arman pasti udah habis dilalap api. Tapi syukurlah mereka bisa berhasil padamkan api. Ya Mbak, syukur Mbak. Bagian apa aja yang terbakar Mbak? Dapur aja Mbak, yang lain aman. Tapi kamu hebat Mbak. Kamu berani menyelamatkan majikan dan anaknya. Saya kagum Mbak. Terima kasih Mbak. Terus setelah kebakaran itu, apa yang terjadi Mbak? Saya malah dituduh sama Mbak Minah. Dia bilang saya yang bakar rumah. Dia bahkan ngaku dia yang menyelamatkan Bu Ratih dan Dek Nala. Dan saya malah dituduh mau membunuh majikan saya, Mbak. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu bakar rumah saya. Bukan saya pelakunya, Bu. Saya gak tahu apa-apa. Udah deh, kamu ngaku aja Sumi. Aku kan yang nyelamatin Bu Ratih sama Denala. Kamu kan yang mau bunuh mereka. Berdiri. Bener-bener ya kan ya? Berhenti. Mina, kamu jangan coba-coba ngarang cerita. Semuanya bukti ada di sini. Ada apa ini, Pak? Ma, Mina pelakunya. Enggak Pak, Bu. Bukan saya pelakunya. Pelakunya Sumi. Kamu nggak usah berbohong. Semuanya terekam di sini. Selama ini kamu selalu memfitnah Sumi. Dan kamu juga sengaja mencubit Nala. Tapi kamu malah menuduh si Sumi. Selama ini Pak Arman curiga dengan sikap Minah pada Sumi, Mbak. Makanya Pak Arman cek CCTV dan menemukan kebenarannya. Jadi kamu Minah pelakunya? Ya. Ma, sebaiknya Mina ini kita bawa aja ke kantor polisi. Enggak Pak, Bu. Saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Enggak. Pak Udin tangkap, Pak. Sumi, saya minta maaf ya. Iya, Bu. Gak apa-apa. Saya juga minta maaf ya, Bu, kalau saya banyak salah sama Ibu. Enggak. Saya kok yang salah. Setelah semua kebenaran terungkap, Bu Ratih akhirnya minta maaf sama saya, Mbak. Dia ngaku salah, bilang kalau selama ini dia udah kejam sama saya. Dan Mbak maafin perbuatan Bu Ratih? Saya maafin, Mbak. Bu Ratih seperti itu karena terpengaruh Minah. Ternyata dia yang jadi biang kerok semuanya. Dan Mina sendiri bagaimana Mbak? Setelah kebakaran, apa yang terjadi sama dia? Pak Arman sama Bu Ratih laporin dia ke polisi. Sekarang Minah masih ada di dalam penjara, Mbak. Dan kamu sendiri Mbak bagaimana? Apakah kamu masih kerja di situ? Mereka sih mintanya saya tetap kerja di sana. Tapi saya pikir-pikir lagi. Akhirnya saya mutusin buat pulang kampung.
ngerawat ibu sama adik-adik saya. Alhamdulillah, Pak Arman kasih modal buat saya buka usaha. Jadi sekarang Mbak buka usaha di kampung? Iya Mbak, walau 2 tahun kerja penuh dengan luka dan duka, saya anggap semua itu jadi pengalaman hidup yang sangat berharga. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi. Sama-sama Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi sungguh menggugah hati. Tentang perjuangan seorang babysitter yang harus bertahan walaupun menghadapi penyiksaan dari majikannya dan fitnah dari temannya sendiri. Namun ia berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Dan kejahatan pada perempuan, fitnah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena perempuan berhak untuk dihargai, dihormati, dan memilih jalan hidup yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.